Buset. Dah. Buka lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Adam, selaku pembuka presentasi, dan bersama teman saya, Dwi Ningsi dan Pesta Manalo. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang telah kami buat beserta makalah yang sudah kami siapkan. Adapun judul yang kami bawakan adalah keterkaitan tugas perkembangan dan standar kompetensi kemandirian peserta didik. Pemahaman karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik di sekolah dasar diartikan sebagai ciri-ciri yang melekat pada peserta didik di sekolah dasar yang bersifat khas dan membedakannya dengan peserta didik pada satuan pendidikan lainnya. Adapun aspek-aspek yang meliputi di karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama, aspek fisik motorik. Perkembangan fisik peserta didik di usia sekolah dasar dicirikan dengan beragam variasi dalam pola pertumbuhannya. Keberagaman ini disebabkan karena beberapa hal seperti kecukupan gizi, kondisi lingkungan, genetika, hormon, jenis kelamin, asal etnis, serta adanya penyakit yang diderita. Kemudian kedua ada aspek kognitif. Aspek kognitif pada usia sekolah dasar, peserta didik sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif. Kemudian tiga, aspek sosial. Perkembangan sosial peserta didik usia SD ditandai dengan adanya perluasan hubungan, di samping dengan para anggota keluarga, juga dengan teman sebaya atau peer group. Sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas pada usia SD. Anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri dari sikap berpusat kepada diri sendiri, kepada sikap bekerja sama, atau mau memperhatikan kepentingan orang lain. 4. Aspek emosi. Pada aspek emosi, di usia sekolah dasar, khususnya di kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan 6, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima atau tidak disenangi oleh orang lain. Kemudian kelima ada aspek moral. Aspek moral atau penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis karena lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sangat dominan dalam perkembangan aspek moral. Kemudian keenam, aspek religius. Kepercayaan anak kepada Tuhan pada usia dini bukanlah keyakinan hasil pemikiran, akan tetapi merupakan sikap emosi yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa akan kasih sayang dan perlindungan. Kemudian tugas perkembangan peserta didik. Tugas perkembangan adalah serangkaian tugas yang harus diselesaikan peserta didik. Pada periode kehidupan, fase perkembangan tertentu. Tugas perkembangan bersumber dari kematangan fisik dan psikis, tuntunan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai serta aspirasi individu. Keberhasilan peserta didik, konseling, menyelesaikan tugas perkembangan membuat mereka bahagia dan akan menjadi modal bagi penyelesaian tugas-tugas perkembangan fase berikutnya, mengarah pada kondisi kehidupan yang damai, berkembang maju, sejahtera, dan bahagia dunia akhirat. Tugas perkembangan merupakan salah satu aspek yang harus dipahami guru bimbingan dan konseling atau konselor, karena pencapaian tugas perkembangan merupakan sasaran layanan bimbingan dan konseling. Kemudian tugas-tugas perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama, memiliki kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. 3. Mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. 4.
mempelajari keterampilan fisik sederhana. 5. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. 6. Belajar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mengendalikan diri. 7. Membangun hidup yang sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan. 8. Mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan. 9. Belajar menjalani peran sosial sesuai dengan jenis kelamin. 10. Memiliki sikap hidup terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh Dwi Ayuningsi. Pada Dwi Ayuningsi, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan yang bagian C, keterkaitan tugas perkembangan dan standar kompetensi kemandirian peserta didik. Tugas perkembangan peserta didik atau konseli yang telah didefinisikan sebelumnya perlu perkembangkan lebih lanjut dalam bentuk standar kompetensi. Dalam layanan bimbingan konseling standar, kompetensi tersebut dikenal dengan istilah Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik atau SKKPD. Berbagai aspek perkembangan terdapat dalam SKKPD pada dasarnya dirujuk dari tugas perkembangan yang akan dicapai oleh peserta didik dan standar kompetensi lulusan atau SKL di tingkat satuan pendidikan SD. Keterkaitan tugas perkembangan dan aspek perkembangan yang terdapat dalam SKKPD dapat digambarkan pada tabel berikut. Nah, tabel 2 ini hubungan antara tugas perkembangan dengan aspek perkembangan dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD. Yang pertama ada memiliki kebiasaan dan sikap dalam beriman kepada Tuhan Yang Maha perkembangannya, landasan hidup religius. Yang kedua, perilaku. Aspeknya landasan diri sendiri dan lingkungan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan aspeknya intelektual. Yang kelima, memiliki sikap hidup terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Aspeknya kesadaran tanggung jawab sosial. Yang keenam, belajar menjalani peran sosial dengan jenis kelamin. Aspeknya kesadaran gender. Yang ketujuh, mempelajari keterampilan fisik sederhana. Aspeknya pengembangan pribadi. Selanjutnya, rincian tugas-tugas perkembangan tersebut sebagaimana terdeskripsi dalam tabel ketiga ini. Nah, ada landasan hidup religius, pengenalannya, akomodasinya, tindakan. Yang pertama, landasan hidup religius, mempelajari hal ibadah, akomodasinya mengembangkan pemikiran tentang kehidupan beragama, tindakannya melaksanakan ibadah atas keyakinan sendiri, disertai sikap toleransinya. Yang kedua, landasan perilaku etis. Yang ketiga, kematangan emosi. Yang keempat, kematangan intelektual. Dan yang kelima, kesadaran tanggung jawab sosial. Pengenalannya mengenal keragaman sumber norma yang berlaku di masyarakat. Mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara objektif. Mempelajari keragaman interaktif sosial, akomodasinya mengembangkan pemikiran tentang kehidupan beragama, menghargai keragaman sumber norma, bersikap toleran terhadap ragam ekspresi perasaan diri dan orang lain, menyadari keragaman alternatif keputusan dan konsekuensinya, menyadari nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam konteks keragaman interaksi sosial, tindakan melaksanakan ibadah atas keyakinan sendiri disertai sikap toleransi, berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis, mengekspresikan perasaan dalam cara-cara bebas, terbuka, dan tidak menimbulkan konflik, mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi, dan berinteraksi dengan orang lain atas dasar kesamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pesta Manalu.
Terima kasih. Teknik pemahaman peserta didik atau konseling. Pemberian layanan bimbingan dan konseling harus didasari pemahaman terhadap peserta didik. Untuk memahami peserta didik perlu dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi instrumen. Aplikasi instrumen dapat menjadi tes dan non-tes. Yang pertama, teknik tes, yaitu teknik merupakan untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen tes terstandar. Yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen yang terstandar dan tidak standar. Terima kasih, demikian presentasi kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa lanjut di e-learning di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.